Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Nur Erfrian dari Prodi Teknik Informatika semester 4 dengan NIM 21.01.0.0026. Nah, di sini saya akan membuatkan sebuah video yaitu tentang setting mikrotik sesuai soal UAS yang sudah ditentukan. Nah, sebelum kita praktek, pastikan mikrotik kita itu sudah terreset. Nah, untuk menandakan bahwa mikrotik kita sudah terreset, nah di bagian IP address ini sudah IP-nya sudah 0.0.00. Nah, kemudian langsung saja kita klik di bagian MAC address, kemudian klik connect. Nah, setelah connect, di sini kita akan masuk ke halaman setting mikrotik. Di sini kita bisa melakukan setting mikrotik sesuai soal yang sudah ditentukan. Kemudian yang pertama, di sini kita masuk ke menu IP, kemudian address. Di sini kita men-setting IP address sesuai soal. Yang pertama, di sini ada IP address untuk Ether 1, yaitu 192.168.6.14, karena di sini saya kebagian yaitu IP-nya yaitu 14 9/24. Kemudian di bagian interface kita pilih Ether 1, kemudian klik apply dan OK. Kemudian kita buatkan IP untuk Ether 2. IP-nya yaitu 192.168.22.1/24. Nah, kemudian di bagian interface-nya kita pilih Ether 2. Kemudian klik apply dan OK. Kemudian di sini kita bisa buatkan langsung yaitu IP address untuk Ether 3-nya, yang mana nanti digunakan untuk settingan statik-statik. Tetapi yang Ether 2 tadi digunakan untuk men-setting yaitu statik DHCP. Kemudian di sini kita masukkan IP untuk Ether 3 yaitu 192.168.33.1/24. Kemudian di bagian interface kita pilih Ether 3. Kemudian klik apply dan OK. Nah, untuk tahapan selanjutnya yaitu kita pilih IP, menu IP, kemudian kita masuk ke menu firewall. Kemudian di bagian di sini pastikan di tab NAT atau di menu NAT, kemudian klik tanda plus. Nah, di sini kita masuk ke menu general. Nah, untuk di menu general ini kita langsung masuk di bagian out interface. Kemudian di sini kita pilih Ether 1. Kemudian di bagian menu action juga. Kita di action, kemudian kita pilih menu masquerade. Kemudian setelah itu kita klik apply dan OK. Nah, setelah itu kita setting di menu IP, kemudian di bagian router. Nah, di sini kita bisa klik tanda plus. Kemudian di bagian gateway yaitu IP-nya IP server yang tadi segmennya itu sama dengan Ether 1 yaitu 192.168.6.1. Kenapa di sini tidak diberikan /24? Karena ini untuk menyambungkan ke internet atau ke server. Kemudian setelah itu kita klik apply dan OK. Nah, kemudian untuk tahap selanjutnya yaitu kita setting di DNS. Kemudian di bagian server kita ketikkan 8.8.8.8. Kemudian untuk cadangannya yaitu ini opsional 8.8.4.4. Kemudian kita checklist yaitu allow remote request, kemudian klik apply dan OK. Kemudian setelah itu kita masuk ke menu IP lagi yaitu di bagian menu DHCP server. Kemudian kita masuk ke DHCP setup. Kemudian di sini kita pilih yaitu karena di soalnya itu adalah Ether 2 sebagai DHCP server, maka kita pilih Ether 2. Kemudian klik next.
kemudian next. Nah, di sini kita di soalnya itu disuruh untuk membatasi sebuah IP atau IP pool. Nah, IP pool yang ditentukan dari soalnya yaitu yang pertama di sini dimulai dari 20, kemudian untuk yang terakhirnya atau batasan akhirnya yaitu di angka 39. Kemudian klik next. Next kembali, dan juga di sini bisa disetting, tidak 10 menit juga tidak apa-apa. Misalkan kita setting dalam waktu 1 jam. Ini untuk karena di sini di ACP untuk mereload atau memeriksa IP yang sudah tidak digunakan. Kemudian klik next. Nah, di sini sudah muncul pop-up setup has completed successful. Di sini mengartikan bahwa settingan DHCP server sudah jadi. Nah, kemudian kita untuk memastikan bahwa klien Ether 2 itu sudah tersambung ke internet. Nah, di sini sudah tertera bahwa Ether 2 itu sudah tersambung ke internet. Karena di sini di dalam settingannya di bagian Ethernet, kemudian kita change adapter option. Setelah itu kita periksa di bagian Ethernet, klik kemudian properties. Kemudian kita masuk ke IP Internet Protocol version 4. Nah, di sini sudah Opten karena di sini disettingkan untuk Ether 2 itu digunakan untuk DHCP server. Makanya di sini dilakukan Opten atau menerima IP secara langsung atau si klien ini Ether 2 ini menerima IP dari si server. Jadi IP-nya ditentukan oleh server langsung. Kemudian klik OK. Di sini sudah tersambung ke internet. Kemudian kita lanjut untuk men-setting yaitu di Ether 3. Di sini disettingkan untuk membuat sebuah jaringan atau untuk susunan statik. Nah, kemudian di sini kita langsung di sini kita pindahkan yaitu kabel UTP yang sudah tadi dicolokkan atau dimasukkan ke Ether 2, kita pindahkan ke Ether 3. Langsung saja kita pindahkan. Setelah dipindahkan, maka halaman di Winbox akan keluar dengan sendirinya. Kita close menu ini terlebih dahulu. Kemudian di sini kita close saja agar cepat. Kita close, kemudian kita buka aplikasi Winbox lagi. Kemudian di sini klik refresh. Nah, di sini di bagian MAC address, kemudian di ini MAC address-nya sudah muncul ya. Jadi di sini IP address-nya sudah tertera bahwa ini IP address yang sesuai kita setting tadi, yaitu IP untuk Ether 3. Di sini IP untuk Ether 3 tadi yaitu 33.1. Untuk segmennya yaitu di kelas 192.168. Kemudian kita login kembali dengan mengklik di bagian MAC address, kemudian klik connect. Nah, setelah connect, kemudian kita langsung masuk ke bagian tadi, yaitu untuk men-setting IP untuk Ether 3. Kemudian klik kembali change adapter option. Kemudian klik menu properties. Setelah itu kita setting kembali di bagian IP di PC-nya. Karena di sini statik, maka kita men-setting IP komputer ini itu secara manual. Kemudian klik use. Di sini kita bisa masukkan, karena di sini sudah ditentukan bahwa IP untuk komputer ini yaitu 192.168, kemudian 33.10, kemudian di tab,
Kemudian ini untuk menyambungkan ke IP mikrotik yang sudah setting tadi, yaitu 192.168.33.1. Kemudian di DNS kita masukkan 8.8.8.8 sesuai DNS yang kita setting di mikrotik tadi. Kemudian klik OK. Nah, di sini untuk logo internetnya di sini sudah tertera bahwa komputer ini sudah tersambung ke internet untuk settingan statik-statik, yaitu yang ada di settingan Ether 3. Nah, di sini sudah selesai. Nah, mungkin untuk settingan mikrotik di sini baik dalam settingan DHCP server atau DHCP statik DHCP tadi. Kemudian untuk settingan statis ini sudah tersambung internet semuanya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.